Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa menyanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama masih bisa memenuhi panggilan Allah, menghadiri panggilan Allah untuk menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Walidah Dahlan Universitas Aisyah Yogyakarta ini. Tentu ini satu nikmat yang patut kita syukuri bersama, karena barangkali di antara saudara-saudara kita ada yang saat ini tengah berhalangan, tengah tertimpa musibah atau sedang mengalami kendala, tidak bisa hadir bersama-sama kita. Tapi alhamdulillah kita bisa menghadiri jamaah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Jamaah sekalian, selaku khatib, tentu saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian untuk marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana janji Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa, Allah akan memberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kita yang paling mulia di sisi Allah itu ditentukan dari kadar ketakwaannya. Dan Allah juga menjanjikan kepada kita untuk bisa memberikan jalan keluar bagi segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, dan juga memberikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka bagi hamba-hambanya yang bertakwa. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya akan ingin mengajak diri pribadi saya dan juga jamaah sekalian untuk sama-sama melakukan perenungan, ya, mumpung ini masih hangat kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sudah banyak hikmah, ya, sudah banyak tausiah tentang Isra Mi'raj ini, dan saya cek di IG-nya Masjid Walidah Dahlan, ternyata Jumat lalu juga topiknya disampaikan tentang Mi'raj, ya, dan makna perintah sholat, ya.
Pada kesempatan kali ini saya tentu akan melanjutkan saja. Saya akan melanjutkan saja apa yang minggu lalu sudah disampaikan, kalau nggak salah oleh Ustadz Syakir Jamaluddin ya, yang juga membahas tentang bagaimana kita memaknai peristiwa Isra Mi'raj itu, dan juga keutamaan dari ibadah sholat sebagai kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai seorang muslim. Dan fokusnya adalah pada bagaimana dampak ibadah sholat itu bagi kehidupan kita bersama. Kalau di kampus sekarang kan diskusinya sedang hangat tentang kampus berdampak. Nah tentunya kita sebagai seorang muslim juga tidak boleh kalah gitu ya. Kalau kehadiran kampus di tengah-tengah masyarakat itu diharapkan ada dampaknya bagi masyarakat, maka tentunya ibadah kita sebagai seorang muslim, khususnya ibadah sholat, itu juga harus memberikan dampak. Nah perlu kita pertanyakan kepada diri kita semua, sudahkah ibadah sholat kita ini berdampak? Sudahkah ibadah sholat kita ini memberikan dampak bagi kehidupan kita pribadi maupun bagi kehidupan umat, bagi kehidupan manusia secara keseluruhan? Ini pertanyaan penting yang menurut saya perlu kita ajukan sebagai pesan moral dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Karena pada peristiwa ini kita memperingati peristiwa ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu yang langsung disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang awalnya kalau menurut riwayat dari dalam beberapa hadis yang bisa kita baca, itu kan awalnya perintahnya adalah 50 waktu ya, 50 waktu ibadah sholat ya. Dan kemudian didiskon, dikorting sampai tinggal 5 waktu ibadah sholat yang wajib untuk kita jalankan. Hadirin sama sekali bisa kita bayangkan kalau dulu Rasulullah tidak meminta keringanan kepada Allah gitu ya, dan kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat wajib itu 50 kali sehari. Bisa kita bayangkan kira-kira kita kuat nggak menjalani itu? Yang 5 waktu saja kadang-kadang sering ada yang bolong-bolong, apalagi 50 waktu. Dan yang lebih penting lagi tentu bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga dari sisi kualitas ibadah sholat itu. Nah, kaitannya dengan dampak ibadah sholat, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, harapan dari ibadah sholat itu adalah bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ekspektasi dari kita menjalankan ibadah sholat itu sesungguhnya adalah bagaimana agar sholat kita itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang menggambarkan dampak yang diharapkan dari ibadah sholat itu. Nah ini yang tentunya bisa menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah sholat kita itu sudah berdampak untuk bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, apakah itu perbuatan keji dan mungkar itu? Apakah itu fahsya dan mungkar itu? Secara sederhana bisa kita maknai bahwa perbuatan keji dalam Islam itu merujuk kepada tindakan yang melampaui batas, tindakan yang sangat buruk, termasuk dosa-dosa besar ya. Sementara perbuatan mungkar adalah mencakup segala tindakan yang menjauhkan diri dari ajaran Allah dan bertentangan dengan nilai-nilai moral serta agama.
Nah, secara singkat bisa kita maknai bahwa mestinya sholat yang kita jalankan 5 kali sehari, 5 waktu sehari ini bisa menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa, baik itu dosa besar atau dosa ringan, ya, yang potensial untuk dilakukan oleh umat manusia. Nah, dari ayat ini kita bisa merenungkan bersama, apakah sholat kita selama ini sudah memberikan dampak? Apakah dengan menjalankan ibadah sholat kita sudah bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama yang selama ini mungkin kita lakukan? Hadirin sama sekalian, saya kira itu pesan penting ya dari bagaimana kita memaknai peristiwa Isra Mi'raj ini, sehingga kita bisa memperkuat ya, keyakinan kita bahwa sholat itu mestinya adalah menjadi sarana perubahan moral bagi diri kita, bisa menjadi benteng dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, yang potensial untuk dilakukan oleh umat manusia. Dan kualitas hidup seorang muslim itu mestinya berbanding lurus dengan kualitas ibadah sholatnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, sehingga sholat kita ini bisa berdampak, bisa menghasilkan dampak untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana pesan Al-Quran. Hadirin jamaah sekalian, demikian renungan singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri khutbah Jumat pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah. Semoga Allah masih memberikan petunjuk kepada kita semua untuk memasuki jalan hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waqimis shalah.